Oke, halo my dear. Apa kabar? Balik lagi sama aku Ratih di sini. Dan kali ini aku mau update pesan general lagi. Ya, mungkin ada clue, clarity, atau kamu yang sedang galau pengen uh, update energi. So, mungkin ini bisa resonate sama kamu. Oke, kita langsung aja pada pembahasannya. Dan kembali lagi aku ingatkan, ini hanyalah general reading, timeless reading, bisa resonate, bisa tidak. Take it easy, oke? Oke, kita lihat. Oke, Eight of Swords. Oke, mungkin kamu sedang merasa galau, atau mungkin kamu ngerasa stuck, mungkin kamu ngerasa kayak terjebak, mungkin kamu ngerasa kayak bingung, apa ya, nggak tahu harus bagaimana di sini, atau mungkin kamu kayak ngerasa ada batasan, kamu ngerasa nggak bisa keluar dari zona nyamanmu, kamu ngerasa sedih mulu, atau mungkin kamu ngerasa kayak kacau, dilema, bisa seperti itu ya. Tapi di sini juga ini mungkin cuman pikiran kamu, karena aku dapat di sini victimization of oneself. Jadi kamu ngerasa kayak korban akan situasi, padahal kamu mungkin bisa lebih berdamai dengan situasi dan let everything flows. Jadi membiarkan segala sesuatunya mengalir, tapi kamu bisa bangkit dan keluar dari stuck ini, keluar dari zona stucknya kamu ini. Atau di sini juga kalau misalnya kita bahas seseorang, mungkin seseorang juga sedang merasa stuck, atau dia di sini kayak merindukan kamu, ada rasa bersalah ya, ada rasa kayak dia juga bingung di sini, dia kayak terjebak di situ, dan dia ingin sekali keluar dari situasi ini, tapi dia merasa kayak susah, atau mungkin karena dia masih ego, tapi dia juga kayak ngerasa dia nggak bahagia tanpamu. Kemudian sebentar. Ya, ada yang jatuh, sorry. Queen of Swords, seseorang ingin berkomunikasi, great communicator. Jadi seseorang mungkin ingin berkomunikasi sama kamu, ingin ngobrol lagi, seseorang ingin kembali sama kamu, dia ingin kayak memulai awal baru dengan kamu ya. Dia terus menerus memikirkan kamu di sini. Dan di sini juga aku dapat someone who loves conflict and drama ya, close of to emotion. Jadi di sini juga mungkin seseorang yang mungkin kamu sering ada konflik atau drama sama dia ya, ada argumen, ada on off ya, on off, putus nyambung, mungkin seperti itu. Dan siklusnya kayak mungkin sekarang kamu berada pada fase off, dimana mungkin kamu nggak berkomunikasi sama dia ya, tapi dia kan kembali untuk komunikasi sama kamu. Dan dia kayak di sini kayak pressure ya, dia menekan emosinya, dia menekan feelingnya, dan dia berpikir lebih logis bahwa kalau ini diteruskan dia capek, tapi ternyata itu malah melukai dia. Dia makin overthinking, dia makin insecure, dia makin kepikiran kamu, dia makin takut, seperti itu. Oke, di sini juga aku dapat Five of Wands ya, konflik lagi, conflict and competition, tensing, fighting for attention and affection. Dia sosok yang mungkin cemburuan, jealousy, possessive, atau di sini kamu ya, dan kamu ada aja konflik sama dia, konflik lagi. Jadi di sini juga mungkin kalian sering banget berantem, udah kayak tikus sama kucing seperti itu. Kayak Tom and Jerry ya, seperti itu. Dan di sini juga yang terlihat adalah tapi kalian saling merindukan. Kalian kayak kalau ujung-ujungnya baik, ujung-ujungnya berantem lagi, ujung-ujungnya baikan lagi. Jadi kayak siklus yang masih mungkin kalian masih perlu dealing dan healing, seperti itu ya. Dan di sini juga dia mungkin sosok yang temperamental, dikit-dikit emosian, mungkin dia ada mood swing, atau dia punya ada luka di masa lalu, dan juga itu mungkin kamu ya, karena ada gesekan ego dan luka masa lalu, ada bahasan dikit kamu emosi, dia juga sama di situ. Atau kalian dulu pernah saling melukai dan kalian kembali lagi, tapi mungkin karena keinget masa lalu ya berantem lagi kayak gitu. Jadi kayak mengungkit kesalahan yang sebenarnya mungkin tidak perlu ya.
Tapi mungkin kamu sudah mencoba untuk mengerti, tapi dia nggak ngerti. Atau dia sudah mencoba mengerti, tapi kamu yang nggak ngerti. Something like complicated di situ, karena ada konflik di sini. Atau sekarang, sosok ini konflik juga, konflik batin. Jadi antara pikirannya, antara egonya, antara hatinya itu berkecamuk di situ. Di satu sisi dia merindukan kamu, keinget kamu, kepikiran kamu ingin kembali. Di sisi lain, egonya bilang udah stop it. Nah mungkin seperti itu. Jadi kayak dia juga bingung di situ. Aduh aku harus bagaimana, seperti itu ya. Seseorang sedang bingung ya. Dia merindukan kamu, dia kepikiran, tapi dia ingin komunikasi sama kamu. Oke, Seven of Pentacles ya. Di sini juga mungkin dia sedang menunggu momen yang tepat untuk reach out, menunggu momen yang tepat untuk kembali menghubungi kamu. Dia juga ada frustration ya, frustasi di situ. Dia kayak aku nggak bisa nih kehilangan kamu, aku nggak bisa, seperti itu. Dia bingung di situ dan dia berusaha untuk coba mengambil untuk mengendalikan emosinya. Dia coba untuk berpikir bagaimana caranya mencari waktu yang tepat untuk menghubungi kamu kembali. Dia juga takut mungkin nanti kalau kembali menyapa kamu kan ada konflik lagi, ujung-ujungnya dia lari lagi dari dari konflik itu. Atau mungkin di sini dia nggak lari dari kamu ya, tapi dia lari dari dirinya sendiri. Cuman dia tahu bahwa kamu itu belahan jiwanya dia tahu. Cuman dia merasa karena ego dan ngerasa kayak nggak bisa nih, dia terlalu logis ya orangnya. Mungkin kamu dealing dengan Gemini, Libra, Aquarius ya di sini. Atau mungkin Taurus, Virgo, Capricorn bisa juga di situ dengan yang egonya yang tinggi, fiery energy, atau mungkin logical. Dia orang yang terlalu berpikir logis seperti itu. Dan besar mungkin dia juga energi maskulin ya, seperti itu. Four of Pentacles. Oke, jadi kayak di sini ngelihat ada seseorang yang kayak bawa bunga tapi dia menutup mukanya ya. Jadi dia juga ada rasa gengsi, malu ya. Di sini ada possessive, clingy ya. Kayak needy ya. Di sini sosok yang sangat posesif ya. Tadi aku bilang cemburuan juga bisa. Dan sekarang dia berusaha untuk kayak menahan perasaannya, tapi dia ingin ke kamu, dia ingin menawarkan permintaan maaf, dia ingin komunikasi, tapi dia masih kayak tunggu dulu seperti itu ya. Kemudian the High Priestess ya, sosok ini sangat misterius. Mungkin kamu juga di sini ada koneksi spiritual ya. Dan di sini kamu kayak menunggu dia juga menunggu kamu. Di sini ada koneksi ya. Kamu dan dia tuh kayak bisa terhubung. Entah dia twin flame kamu atau dia high level soulmate kamu. Dia terhubung ke kamu dan kamu tuh kayak bisa tembus gitu, keinget dia terus, dia juga sama di situ. Atau semesta terus mengingatkan kamu akan dia atau mengingatkan dia akan kamu. Ya, seperti itu. Jadi energinya vice versa ya, mirroring each other. Dan terlihat di sini mungkin kamu juga sosok yang punya kepekaan yang tinggi, mungkin dia Pisces, mungkin kamu Pisces di sini ya. Dan di sini juga not listening to your inner truth. Jadi mungkin dia nggak berusaha untuk mendengarkan intuisinya, dia nggak berusaha untuk mendengarkan hatinya bahwa mungkin dia harus kembali sama kamu, tapi dia lebih mendengarkan egonya. Oh enggak nih, kalau aku gini mungkin aku kan begini lagi. Jadi kayak ada fighting di situ, ada konflik dengan dia sendiri, dengan egonya sendiri di situ. Tapi dia ingin kembali sama kamu. Nine of Pentacles ya, di sini mungkin inner peace atau workaholic ya. Dia berusaha untuk mengubur dalam perasaannya, dia kerja supaya ngelupain kamu, supaya move on dari kamu. Tapi dia feeling alone, dia merasa sendiri di sini. Mungkin dia tercukupi secara material, mungkin karirnya bagus, bersinar, keuangannya banyak misalnya. Tapi hatinya kosong di sini, feeling alone. Dia merasa kosong, dia merasa kok aku kehilangan sesuatu ya, aku lost ya, feelingnya lost di situ. Dan dia nggak tahu nih kenapa seperti itu. Dan dia merasa bahwa pelan-pelan mungkin karena dia kehilangan kamu di situ, dia ngerasa semuanya komplit tapi ada satu dia kayak lost, dan itu kamu di situ ya. Dan mungkin di sini kamu juga sudah fokus mencintai diri kamu pergi ke salon, mungkin kamu mani pedi, glow up, facial ya, do whatever you like.
as long as you love yourself di sini. Dan di sini juga material satisfaction, mungkin kamu liburan, mungkin kamu healing, mungkin kamu benar-benar fokus akan self improvement ya, mengimprovisasi diri kamu sendiri lebih baik ya. Dan tanpa sadar itu menarik dia. Oke. Queen of Wands, kamu makin bersinar my dear. Dan di sini aku dapat kata-kata boss ya. Mungkin karirmu akan lebih baik. Mungkin kamu suka pakai perhiasan gold ya, emas. Dan di sini juga mungkin kamu sangat suka mewarnai rambut, atau mungkin kamu dan dia sosok yang berbeda. Mungkin rambut kamu hitam, rambut dia coklat, atau mungkin dia ada red hair, merah, mungkin seperti itu ya. Tapi kayak ada perbedaan culture, mungkin bisa ada perbedaan budaya juga bisa, bahasa, negara, anything ya. Mungkin dia foreigner juga bisa di sini. Tapi di sini kamu makin bersinar, kamu makin independen, makin punya ambisi ke depan, makin lebih mencintai diri kamu, makin lebih tampil percaya diri ya. Kamu bener-bener wow, you are the best. Di sini kamu kayak bintang yang bersinar, kayak orang-orang notice ya, notice dari mungkin prestasi kamu, notice dari mungkin karir kamu, kemudian notice mungkin dari penampilan fisik kamu yang kamu makin cantik, makin makin menjaga diri kamu tuh supaya kamu tampil glowing up seperti itu. Ya, dan di sini juga mungkin kamu dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius, ya. Di sini sosok yang sangat berbeda karena aku dapat Queen of Swords dan Queen of Wands. Berbeda jauh. Oke, Ten of Pentacles. Oke, akhirnya pelan-pelan mungkin ke depan seiring waktu. Tapi aku lihat energi Ten of Pentacles ini ke energi siput ya, kura-kura juga bisa. Jadi slow, pelan-pelan. Ya mungkin kamu kayak ngerasa give up, tapi semesta sering memberikan kamu petunjuk. Ya mungkin kayak angel number, mungkin kayak something pesan ya buat kamu yang kamu temui dalam sehari-hari. Mungkin kamu coba untuk bersabar karena ini energinya slow but steady. Memang pelan-pelan, mungkin progresnya tak terlihat bagi kamu, tapi ternyata ke depan akan ada perubahan dan kejutan istimewa buat kamu. Karena dia akan kembali sama kamu di sini. Dia ingin memberikan yang terbaik sama kamu ya. Security, chasing luxury and status. Mungkin di sini juga winter itu penting, so winter itu mulai Desember, Januari, Februari ya, Christmas season ya, mungkin Natal ya, season Natal di situ. Dan di sini juga melihat adalah flame ya, mungkin dia twin flame kamu, mungkin di sini juga memang dia akan memberikan kejutan spesial buat kamu, hadiah spesial buat kamu. Dia udah mempersiapkan seperti itu ya, atau mungkin semesta mempersiapkan kejutan spesial buat kamu jika ini resonate. Karena ke depan mungkin sosok ini yang kamu dealing saat ini, kamu akan menikah dengan dia. Karena di sini ada family ya, ada security, ada abundance ya. Ada kebaikan di sini, ada kayak kejutan istimewa yang spesial buat kamu. Family, pernikahan ya, keluarga yang solid ya, hubungan jangka panjang, long term relationship. The Sun, oke, ini juga nyambung dengan happiness, family lagi, dan inner child healing. Yes, ya, dia akan kembali sama kamu. Yes, di sini ada yes. Kalau kalian lihat, oke, lebih jelas lagi ya. Oke, yes, oke. Di sini juga akhirnya kamu mulai percaya diri, akan ada kebahagiaan buat kamu my dear ke depannya. Di sini ada pelangi, ada matahari yang bersinar, dan this is the happiness ya, the happiness card in the tarot ya. Jadi ini kartu paling bahagia dalam tarot. Aku paling suka banget sama kartu ini, mengisyaratkan atau mengindikasikan kebahagiaan yang luar biasa buat kamu. Mungkin yang nonton video ini atau resonate ya, akan ada kebahagiaan sama kamu. Kamu akan memiliki family sama dia. Dan di sini mungkin ada anak-anak, atau kamu ada spirit baby ya. Kamu sering mungkin mimpi ketemu kayak anak kecil atau something. Mungkin dia spirit baby-nya kamu, atau something about, atau mungkin kayak semesta memperlihatkan ke kamu tentang about your future, tentang masa depan kamu sama dia juga bisa di situ. Tapi ada kebahagiaan yang luar biasa. Ada perayaan istimewa yang bahagia ya. Kamu akan reunion sama dia, karena kartu ini
nyambung ya, happiness, family, abundance ya. Ada abundance rezeki yang tak terduga, kelimpahan berkah, anugerah ya, kebahagiaan ya. Dan apa ya di sini pernikahan bahagia di situ. But take what resonate, okay? Kemudian kita lihat lagi mungkin ada tambahan. Okay, finances and career. Seseorang sedang fokus akan karirnya di sini. Mungkin kamu Leo ya, atau dia juga Leo atau dealing dengan Leo di sini ya, atau mungkin Sun, Moon, Rising atau Venus kamu juga bisa. Tapi kamu juga fokus akan karir kamu makin baik ke depan, makin improve. Kamu makin bersinar, keuangan kamu makin lancar, semakin stabil. Dan cinta terbaik kamu akan hadir, seperti itu. Seseorang yang kamu nantikan, seseorang yang kamu manifestasikan, seseorang yang mungkin kamu udah kayak give up, tapi ternyata koneksinya sangat dalam, deep spiritual connection di sini. Oke, sebentar. Jatuh. Oke, I'm so sorry tadi kartunya jatuh. Dan keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Jadi sosok ini, soulmate kamu nih sangat berbeda dari kamu ya. Jauh perbedaan itu di situ. Dan di sini juga mungkin dia orang asing, mungkin dia berbeda budaya, mungkin dia berbeda culture, berbeda bahasa, beda kepercayaan, anything about. Perbedaan yang sangat signifikan di situ ya, sangat jelas. Okay, very soon. Oke, kalau aku lihat di sini akan ada kejutan istimewa very soon. Mungkin juga very soon dia akan kembali berkomunikasi sama kamu karena dia tidak ingin kehilangan kamu. Vibrasi energi kamu makin positif dan dia akan kembali menghubungi. Dia akan kembali untuk menawarkan komitmen sama kamu. Ya, dia ingin bahagianya sama kamu. Dia ingin memiliki keluarga sama kamu. Dia ingin hubungan jangka panjang sama kamu. Karena dia mencintai kamu. Cuman dia menyadari bahwa egonya lebih kuat. Tapi ke depan dia akan menyadari bahwa kehilanganmu akan membuat dia lebih sakit di situ. Okay, let your friends help you. Ya, di sini juga ada kayak apa ya? Ask for accept support from others. Mungkin dia juga bertanya ke temennya apa yang harus dia lakukan. Atau mungkin temannya mengisyaratkan coba hubungin aja. Mungkin seperti itu. Atau mungkin dia bingung di sini. Dan di sini juga seperti ada apa ya, kayak mungkin pesta pernikahan, something like that ya, unrequited love. Mungkin kamu merasa di sini bahwa mungkin hubungan ini sudah berakhir dan kamu capek di situ ya, tapi ternyata semesta mungkin punya rencana lain buat kamu seperti itu. Oke, dan calling in your soulmate ya, di sini juga ada your soulmate, di sini juga your soulmate ya. Your twin flame, your soulmate, seperti itu. Oke, dan true love, cinta sejati kamu. Oke. Dan the bottom of the deck aku dapat the wedding. Oke. Tidak ada yang kebetulan. Kamu akan menikah sama dia. Jika ini resonate, but take it easy dan take what resonate ya. True love, wedding, kemudian di sini juga ada kartu wedding, the sun mengisyaratkan pernikahan, Ten of Pentacles mengisyaratkan pernikahan bahagia, dan oh my god, I wanna cry baca readingan kamu ya. Cinta sejati kamu. Di sini couple, baju pernikahan ya, baju pengantin, di sini juga pernikahan bahagia ya. Dia akan kembali my dear, karena dia cinta sejati kamu. Dan semesta telah mengirimkan sinyal-sinyal ke kamu ya, berupa angka-angka kembar. Mungkin kamu sering melihat ada sign dan synchronicity tentang dia, tentang kehidupan kamu ke depannya. Ya, ada pernikahan bahagia di situ. There will be heart to heart conversation. Dia akan kembali menghubungi kamu karena dia masih mencintai kamu. Rekonsiliasi ya. Rekonsiliasi dia akan kembali ke kamu. Wow, kartunya bagus banget. Mulai dari wedding, heart to heart conversation, dia masih punya passion sama kamu, dia akan rekonsiliasi sama kamu. Ada engagement, ada pertunangan juga di sini karena kamu kayak terikat sama dia. Dan ya, di sini aku dapat energi
past life relationship memang ada koneksi soulmate atau twin flame ya buat kamu sama dia. Jadi makanya susah tuh, kamu nggak bisa lepasin dia entah kenapa, tapi dia akan kembali, oke? Dan wow, pernikahan bahagia menanti. Dan ini timeless ya, bisa terjadi ke depannya, so take it easy. Oke, so mungkin ada tambahan pesan buat kamu, oke? Apa yang mungkin akan harus kamu lakukan, atau mungkin ada tambahan clarity buat kamu, kita lihat ya. Oke, control your powers ya. Jadi kendalikan kekuatan kamu, kendalikan emosi kamu, fokus akan mencintai diri kamu, dan ke depan akan ada kejutan istimewa buat kamu. Dan kamu juga punya kekuatan, tapi kekuatan itu kamu kendalikan dan kamu benar-benar manifestasikan dalam wujud yang terbaik dari versi terbaik diri kamu. Atau seseorang di sini mungkin pernah mengontrol kamu, mendominasi kamu, atau di your divine masculine ya. Di sini dia akan kembali dengan versi terbaiknya dia ya. Dia menyadari kesalahannya di situ. Oke, kita lihat lagi, mungkin ada pesan. You are just an inches from a clean getaway, oke? Oke, kalau aku maksudkan di sini, oke, aku melihat bahwa mungkin memang kamu butuh sedikit lagi untuk healing lagi, proses lagi, bersabar lagi, ya, bersabar lagi untuk benar-benar kamu akan bertemu dengan apa yang kamu manifestasikan dan kebahagiaan kamu ke depannya. Oke, so itu tadi pesan buat kamu. Bisa resonate, bisa tidak, dan take it easy aja. I hope you enjoy it. Thank you so much and bye-bye. See you.